Ya, kami masih terus memperbaiki komunikasi dengan Bang Jamaluddin Kudubun, pengacara Syahrul Yassin Limpo yang sempat terganggu tadi dan tiba-tiba saja putus. Dan kita akan terus berusaha untuk mewawancari beliau untuk melihat seperti apa sebenarnya pembelaan dari SCL terhadap sejumlah fakta yang sangat-sangat mencengangkan dan merusak rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, terkait dengan itu Mbak Nadia, Syahrul Yassin Limpo ini meniti karir sejak dari lurah, camat, bupati, wakil gubernur, gubernur 2 periode. Kemudian kejadian ini buat masyarakat jadi mengeneralisasi bahwa hampir semua pejabat seperti itu. Tadi Mas Boy juga mengiyakan, ngapain ngomongin yang benar, orang sedikit. Nah, apa yang menyebabkan perilaku itu terjadi di pejabat-pejabat Indonesia? Pertama saya harus bersyukur dulu bahwa berhasil ke sidang tipikor. Itu dulu ya, artinya ranahnya udah pindah nih. Nggak di Kementan lagi. Jadi apa yang disampaikan sama Mas Boy, bukti-bukti yang diperlukan, gitu ya. Jadi saya harus, sistem memang bisa mendetek bahwa dia harus ke sidang. Tapi yang saya sayangkan adalah mungkin di Kementan ini akhirnya kan tersorot. Ya. Tersorot apalagi jabatannya dari bawah sampai dengan atas. Nah, sebenarnya dari bawah sampai atas itu Berarti tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ketika mengeneralisasi dengan pejabat lain. Iya, silakan saja. Tapi yang penting terminologinya tuh loh. Kalau apakah palak itu pas? Kalau di akademis bukan palak, jadi apa? Yang pas itu, palak itu kayaknya kalau skala 0 sampai dengan 10, dia tuh di 8 atau 9 gitu. Mungkin cari terminologi yang pas di 5, 4, 6, 7 gitu. Palak tuh kesannya, wah dia habis gitu kan, ambil semuanya. Padahal kalau kita ngomong sidang, ya udah pastilah dengan bukti-bukti ini ya pasti nggak mungkin nggak salah, pasti salah. Tapi hukumannya itu menjadi penting. Baik, saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud Situmorang masih bersama kami melalui sambungan Zoom. Bang Saud, ketika Bang Saud menjadi pimpinan KPK 2015-2019, apakah Bang Saud juga sudah memonitor sepak terjang SCL yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan? Ya, seingat saya pernah berkunjung ke sana ya. Ke daerah itu dalam program pencegahan waktu itu, dan saya background checknya dia tuh pernah aktif di kegiatan kemahasiswaan, itu arahnya kayak gentle gitu lah ya, cinta alam dan seterusnya. Artinya tidak ada indikasi untuk melakukan penyimpangan jabatan, penyimpangan anggaran? Kita nggak bisa mengatakan tidak karena kita nggak menemukan, tapi kan orang nggak bisa tiba-tiba orang jadi jahat kan. Ada juga orang tiba-tiba demikian juga nggak bisa juga orang tiba-tiba jadi baik gitu. Kita bisa berdebat beberapa hari tentang teori itu, tapi kan ini kita bicara pengadilan, tapi kita nggak bisa mengadili dia juga di forum ini. Tapi kita bisa menganalisis, analisis tidak salah. Jadi approach-nya itu apakah analisis secara keseluruhan sistem di negeri kita, atau approach-nya juga kepribadiannya yang bersangkutan. Saya sih tidak pernah ingat apakah ada laporan yang masuk tentang yang bersangkutan 8.000 surat itu. Tapi kita 8.000 surat per tahun masuk ya. Tapi biasanya teman-teman di pencegahan itu kalau membawa saya ke suatu daerah, itu biasanya ada sesuatu biasanya. Oke. Nah, itu biasanya ada sesuatu, kemudian kita masuk di sana lah, bicara tata kelola, perbaikan, isu-isu, dan kemudian itu penyelidikan menjadi penyidikan dan penuntutan, memang waktu itu belum bisa kita temukan, tetapi pesan dari teman-teman pencegahan waktu itu buat saya, biasanya ya, di beberapa daerah itu kan, ada yang 2 minggu langsung OTT, ada yang 2 bulan kemudian, ada yang 3 bulan. Nah, khusus untuk ini memang waktu itu saya tidak mau detail ya, tetapi apa yang bisa kita lihat background check-nya sebenarnya not bad. Artinya kita belum bisa mengatakan waktu itu, tapi hari ini kan sudah kita bisa lihat bahkan BPK-nya sendiri kayak begitu akhirnya. Jadi tidak hanya dia merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak sistem keseluruhan. Yang ini menurut saya kita sulit kita mengembalikannya. Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Bang Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari SCL. Bang Jamal, bisa mendengar suara kami dengan jelas?
Oke, Bang Jamal, pertanyaan saya adalah, sangat jelas. publik marah dengan sidang dengan SYL dan keluarganya. Kenapa? Karena publik begitu kaget melihat bagaimana cara SYL mengumpulkan dan juga memeras bawahannya untuk kepentingan SYL dan keluarganya. Apa pembelaan Anda? Itu hak publik, tapi kita berangkat dari sebuah kebenaran, dan saya kira saya sepakat sama pembicara sebelumnya bahwa coba kita lihat track recordnya Pak SYL. Apakah beliau kurang lebih 30 tahun menjadi pejabat itu ada mentalitas seperti itu atau tidak? Ada mensrea yang pernah terlintas, yang pernah kemudian dia bisa mengemuka, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai suatu penghakiman Artinya untuk beliau Anda dan membantah keluarganya. semua Saya keterangan kira dari para kita saksi jauh dan dari di nilai pengadilan. itu Seperti itu, sebenarnya. Bang? Yes, benar. Seluruhnya Anda It's the bantah? point. Itu poinnya. Kemudian ada hal yang lain yang juga mesti harus kita sama-sama ketahui adalah bahwa kita lihat dalam kurun waktu 2019, 2020, 2021 pangan Indonesia itu seperti apa? Ada harga beras yang naik atau enggak? Ada bawang naik atau enggak? Ada hortikultura yang naik atau enggak? Perut masyarakat Indonesia kemudian ketika itu jadi masalah atau tidak? Apa Kalau dibandingkan dengan relevansinya, hari ini. Pak Jamaluddin? Dan itu adalah kerja keras, itu adalah kerja cerdas dari semua Kementerian Pertanian. Kerja ketika keras, itu. kerja cerdas, tapi kemudian banyak hal penyimpangan. Bagaimana Pak Jamaluddin? Ini yang terakhir, ini yang Loh, pertanyaan Mas, tentang cucunya yang gini, jadi gini. tenaga ahli Oke, dengan gaji itu 10 adalah juta ini pendapat gimana Anda. ini? Satu aja pertanyaan saya. Ini berita terakhir, cucu Pak Menteri gimana? jadi tenaga ahli dengan gaji 10 juta. Apa yang dikerjakan dia, Pak? Apa masalahnya kalau itu? Emang dia profesional kok. Dia kompeten, Dia seorang magister hukum. apa dia kompeten jadi tenaga ahli? Emang lulusan apa? Dia ahli di bidang apa jadi tenaga ahli? Pak Jamal, cucunya usia berapa Mas, yang menjadi nah tenaga ini, ahli? Kalau ikuti persidangan mesti secara baik, utuh, biar kemudian jadi jangan sampai bias dari apa yang mengemuka hari ini. Jadi di persidangan hari ini fakta yang kemudian mengemuka adalah bahwa cucunya adalah tenaga ahli di sini. Kemudian gajinya tadinya 4 juta, kemudian dinaikkan menjadi 10 juta. Waduh. Kita belum mengejar soal itu. Kita belum mengejar. Keahliannya apa? Dia di bidang Hari ini apa? Di bidang persidangan hukum hanya atau batas bidang jam 9 pertanian malam, atau bidang apa sehingga keahlian cucunya ini? Majelis hakim nanti akan melanjutkan itu. Di bidang hukum, Mas. Di bidang hukum. Karena beliau magister hukum. Loh, kalau di bidang hukum kemana? Kenapa ada mobil yang Terus, disembunyikan, terus apa kemudian masalahnya ada di dugaan situ? penyimpangan segala macam? Apakah dia betul-betul hebat ilmunya, kualifikasi tenaga ahli? Misalnya gelarnya doktor, itu kan harus ada kualifikasi tenaga ahli. Ada mobil siapa yang kemudian disembunyikan? Enggak ada mobil yang disembunyikan kok. Semua terbuka kok. Apa sih yang mau kita tutupi dari proses hukum seperti ini? Ya udah, kalau ini Mas, semua apapun jangan dibantah seperti ya sudahlah. itulah. Kita lihat Republik ini seperti apa lah. Ya jangan cuma Pak SYL dong. Ada banyak kasus-kasus lain itu. Yang kemudian kok seolah-olah semua pada diam. Apa karena ada keterlibatan petinggi-petinggi negara? Apakah karena ada di situ pihak-pihak yang kekuasaannya sangat melampaui yang lain sehingga tidak disentuh? Ya jangan itu juga kita pengen begitulah. lihat gitu. Mas Roy, Kalau Pak apakah SYL punya pernyataan niat untuk disampaikan oleh bermain, Bang maka Jamaluddin saya kira Kudubun yang ini paling adalah aman dia bermain di sesuatu proyek. yang Anda Dimain juga di program. Tapi kenapa lihat itu dan tidak alami dilakukan? ketika Anda Karena menjadi dia menteri, Mas sayang Roy? terhadap rakyat Indonesia. Ya. Dia Aneh ingin juga. menjaga pangan Indonesia agar dia terjamin. Lagi-lagi saya setuju Pak Boyamin gitu. Karena Jangan lupa, memilih seorang jangan tenaga lupa ahli setiap tahun itu atau memilih kurang lebih staf 200 ahli di triliun. kementerian itu Kementerian tidak boleh Pertanian begitu saja. menyumbangkan kepada Jadi negara jadi sebenarnya Indonesia. ada Dan tim. itu mestinya harus Jadi sebut nggak boleh penghargaan. kuasa langsung Kenapa menterinya penghargaan milih itu Anda nggak diberikan boleh. 4 kali? Ada tim Kenapa yang penghargaan kemudian yang mengambil ini. Baik, Pak Jamal. Pak Jamal. Pengembangan Pak pangan Jamal. kita. Baik, Pak Jamal, kalau cucunya Syahrul Yassin Limpo adalah tenaga ahli hukum, kalau biduan itu tenaga ahli apa? Pegawai honorer, mohon maaf. Pegawai honorer apa? Oh, dia honorer. Iya, sebagai apa? Honorer dia. Setahun masuk berapa kali? Kalau honorer catatannya 2 kali, setahun masuk 2 dalam kali. 1 tahun. Ya, masuk Kalau sekali. yang mengemuka kemarin di persidangan itu adalah
dia honorer di Di badan karantina kalau saya tidak salah. sorry sebentar, aku ingat dulu. Tapi boleh setahun masuk 2 kali Ya, aja di terus badan gajinya karantina. bulanan. Di badan karantina. Badan karantina gaji 4,3 juta, enggak 2 jauh kali. lebih besar Beliau dari gaji tidak tahu guru honorer karena di beliau Jakarta. ada di divisi lain, sehingga beliau cuma hanya mengetahui 2 kali. Tapi yang tercatat itu adalah beliau sering masuk hampir setiap minggu. Anda Karena bisa itulah membuktikannya di ketika persidangan, mungkin pembayaran dibuka honor CCTV-nya. beliau, profesional beliau terkait dengan nyanyi di mana-mana, itu lalu tidak mahal, tapi cuma hanya 20 juta. Oh ya nggak bisa begitu Karena beliau lah. merasa Masa bagian terus dari kemudian Kementerian nyanyi di Pertanian. Kementerian Pertanian itu Itu. menjadi murah begitu karena dia sudah dapat honor. Jadi sekalian tidak susah dapat honor ketika nyanyi, wong dia sudah jadi tenaga Iya, honorer kan lain gitu. lah. Harusnya Ini gratis campur aduk ya. semua jadinya kok. Ini ya udah tata kelola begini ya mau apa lagi? Mas, jangan juga tendensius seperti itulah. Ya, Nggak boleh sebentar, juga Pak begitu, Jamal. kita Jadi harus menghargai dijadikan- profesionalisme orang. dijadikan Sekarang kalau pegawai- kita tidak menghargai mereka, Jadi siapa yang dijadikan menghargai pegawai karena bisa mereka nyanyi. di Republik ini? Nggak boleh begitulah. Pak Jamal, dijadikan pegawai karena jago nyanyi dangdut. Ya, Oke. Iya. Sudah. Iya. ya Jadi kalau itu gini barangkali pertimbangannya karena itu ada di tanggung pihak jawabnya yang Kementerian menerima Pertanian beliau. itu termasuk Dan itu kan yang menggemukkan menitipkan, sapi, itu sapi kan vaksinasi. sudah terbuka Kalau di dinyanyiin nanti Pak sapinya Sekjen sehat yang semua kemudian gitu kan. menitipkan beliau. Ya, kita harus mendengarkan secara utuh karena memang ada delay antara komunikasi kita dengan Bang Jamaluddin Kudubun di Ya, ya. MTP Core. Silakan Bang Jamal dilanjutkan. Apakah pertanyaan tadi dari Anissa adalah apakah biduan tersebut di Ya itu hire? Dijadikan Ya, pegawai honorer. karena bisa nyanyi. Apakah karena bisa menyanyi? Benar demikian? kalau itu yang mengemuka itu adalah Pak Sekjen yang menitipkan, Pak Kasdi yang menitipkan beliau untuk menjadi tenaga honorer di situ. Pak Sekjen diperintah Dan oleh Pak SYL kan? Yang dapat kami inisiatif jelaskan Pak kepada Sekjen dong? semua publik Indonesia bahwa beliau itu hampir setiap saat masuk kantor. Cuma karena berada di divisi yang lain, sehingga kemudian tidak terpantau. Jadi seolah-olah yang mengemuka cuma hanya 2 kali beliau hadir. Nah itu yang kemudian nggak benar. Di divisi yang lain, divisi Yang benar apa, itu Pak adalah Jamal? beliau selalu hadir. Bahkan dalam berbagai kesempatan juga ada kegiatan-kegiatan juga. Ya silakan. Divisi apa, Pak? Ya beliau hadir di situ. Hadir itu misalnya pakai fingerprint kan harus ada di sana. Kenapa itu apa kemudian ya, disebut yang- setahun 2 kali? Karena fingerprintnya nggak ada, gitu loh. Masuknya jam berapa sampai jam berapa? Enggak seperti itu, Mas. Enggak seperti itu. Enggak. Ya Keliru data itu, fingerprintnya kalau kan itu. bisa dicek toh. Keliru. Bawa aja ke pengadilan Beliau bahwa selalu memang masuk. dia tiap hari masuk. Saya yakin nggak ada itu. Ya, memang benar yang setahun 2 kali itu aja. Nah, Ya, itu. ini Mas Boy, Itu yang kalau nanti saya akan kami lihat, bawa, Mas. saya lihat Itu yang ya, nanti akan kami ini bawa. bisa jadi Pak Itu Sil yang nanti akan ini kami bawa. the right man, not on the right place. Artinya tidak ada meritokrasi. Iya, Jadi semuanya titipan seperti itu. iya. Jadi dia ada meritokrasi itu ada, kalau tapi itu nggak dia menurut jalankan, kalian. jangan-jangan. Bagaimana Gimana, Bang Pak Jamal? Bareng. Saya kira termasuk salah satu menteri yang punya prestasi mulai dari lurah, camat, sekda, bupati, wakil gubernur, dan gubernur 2 periode. Kemudian punya prestasi yang luar biasa di Republik Indonesia, adalah salah satunya adalah beliau. Jadi kalau ada statement yang seperti tadi itu saya kira itu ya sangat tendensius sekali. Baik. Ya, Saya ke Pak Boy. sudahlah. Kita Enggak, sama-sama saya tahu pengen, Republik inilah. saya Ini hentikan juga case perdebatan juga ini, kita Pak Jamal. pahami. Sebenarnya Ya, saya bukan boleh murni memuji hukum juga Pak kok. SYL atas peran Pak SYL, Pak Firly Bahuri juga jatuh dari ketua. Terus kemudian ada dugaan ke BPK, WTP ada dugaan dibeli. Dan kemudian ada perkara yang lain berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya bisa sekalian dibongkar oleh Pak Yassin Limpo. Sebenarnya perdebatannya lebih ke sana aja, Pak. Jadi Ya. apapun kira-kira proses yang dilakukan oleh Pak SYL ini Mas, masyarakat tunggu sudah aja tahu waktunya. banyak hal-hal Tunggu aja yang waktunya, tidak itu pasti akan pas. Sudah mengumumkan minimal semuanya. begitu aja. Maka jadilah Ya. pahlawan begitu, bongkar semua urusan terkait dengan KPK, bongkar semua dengan urusan BPK, bongkar juga Ya. dengan dugaan kira-kira yang pernah saya laporkan itu kan proyek-proyek di Kementerian Pertanian. Siapa yang mengatur dan memakannya? Misalnya tentang AirTag untuk vaksinasi sapi. Terus kemudian juga tentang rekomendasi
impor ataupun ekspor komoditas terutama buah masuk ke dalam negeri. Ada dugaan oknum yang titip harga. Sekalian bongkar itu aja Pak Jamaludin. Sekalian jadi justice kolaborator ya. Berbantah-bantahan yang Termasuk BPK ini tadi gitu. saya setuju Pak Boyamin, kan ketua BPK-nya kan juga Itu kena sudah kan mulai ketiga. mengemuka di Jadi persidangan. menurut saya ini harus dibongkar. Oke, kita semua. dengarkan dulu Mas Roy dari Hampir semua Pak dirjen yang Jamaludin. berkaitan dengan Baik. itu telah menyampaikan bahwa Pak SYL tidak pernah ikut cawe-cawe terkait dengan program di setiap Direktur Jenderal. Dan itu clear di situ. Dan terkait dengan apa yang tadi diharapkan untuk dibuka semuanya, insya Allah kami pastikan itu akan dibuka semuanya. Termasuk Tenang yang aja, kita tinggal DPR tunggu dapat aja. hadiah jam tangan itu juga dibongkar aja Pak Jamaludin. Itu loh Republik ini bisa kita goyang, berharap Bos. begitu. Bisa goyang Republik ini. Oke, saya Oh Kita ya, tunggu insya Allah, goyangannya insya Allah. seberapa Tenang aja, Mas, dahsyat. tenang aja Mas. Seberapa dahsyat Insya Allah. goyangannya supaya Tunggu bisa tuh. terbuka Tunggu semuanya tanggal mainnya. kasus-kasus dugaan korupsi, dan kita nanti akan usai pariwara Nise, kita akan melihat dan juga mendengar pernyataan dari Bang Sot Sitomorang, melihat seperti apa mirisnya kita melihat bagaimana tata kelola pemerintahan dan Pejabat. juga pejabat dan Perilaku juga perilaku pejabat dan juga kementerian yang mengelola dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kami akan segera kembali.